Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian Rabu malam permintaan doa Gereja Masehi Advent hari ke-7 Petra Tumhead Memorial Church Keramat Pulo. Untuk memulai perbaktian kita, biarlah kita undang Roh Kudus dengan berdoa melalui hati kita masing-masing. Untuk memulai acara kita, mari kita sama-sama bernyanyi melalui lagu pujian, lagu Sion nomor 17, Tuhan selalu pimpin aku. Doa buka akan dilayangkan oleh Saudara Michael Christian Siombing. Mari kita sama kepala kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertahta dalam surga, puji syukur kami bacakan kepada-Mu Bapa, karena masih diberi kesempatan untuk dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian Rabu malam Gereja PTC Keramat Pulo ini. Berkati Tuhan, hamba-Mu Pendeta Zai yang akan menyampaikan akan firman-Mu, biarlah dia boleh berbicara, Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar dia dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, dan biarlah melalui perkabaran ini banyak jiwa-jiwa dapat terberkati dan dapat lebih mengenal akan kebenaran-Mu sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Dan Tuhan, di tengah situasi pandemik ini kami mohon agar kiranya Kau berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, berikan kami kekuatan agar kiranya dapat melalui akan pandemik ini dengan baik, dan permohonan kami agar kiranya pandemik ini boleh segera berlalu ya Bapak, sehingga kami boleh kembali ke depan kehidupan kami yang normal.
dan nama mudah bermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami banyak, dan kami berdoa. Amin. Kita dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Dan sebelumnya beliau juga akan menyampaikan lagu pujian. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuhan. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari labuhan itu. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampu-Mu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Selamat bertemu kembali saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, setengah minggu kita sudah diberkati, dan pada malam permintaan doa khusus ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan sorga menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, layakkan untuk berbicara mewakili Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah satu kebahagiaan pada kita pada saat ini, oleh karena janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu luar biasa, sebab setiap detak jantung ini bisa bergerak, kita bisa bernafas, itu adalah karena kasih karunia-Nya saja. Dan pada saat ini saya mau membagikan pekabaran firman Tuhan tentang Yesus kembali ke dalam kehidupan kita, bahwa ada satu kerinduan sepanjang zaman
yang disebut dengan kerinduan segala zaman adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi bahan pelajaran kita pada saat ini ialah bagaimana Yesus Kristus yang adalah panutan kita, yang adalah juru selamat kita, waktu ada di dunia ini, hidup seperti manusia, mengalami pengalaman seperti manusia, dicobai seperti manusia, menderita sebagai manusia, dan ini semua adalah merupakan kekuatan bagi kita bila mana kita mempelajari dan mengikutinya secara bersama-sama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lebih beruntung oleh karena sudah ada contoh, sudah ada pengalaman dari orang-orang yang mendahului kita. Bagaimana mereka bergumul, bagaimana mereka dicobai, bagaimana mereka menang. Dan itu menjadi pembelajaran dalam hidup kita sekarang ini. Ini janji Tuhan. Di dalam waktu manusia itu menjalani percobaan, penggodaan, pencobaan, ini janji Tuhan. Tidak pernah seseorang meninggalkan barisan kejahatan dan masuk ke dalam pekerjaan Allah tanpa menemui serangan setan. Jadi orang yang hidup di dunia ini yang mau berjalan bersama Tuhan, meninggalkan barisan kejahatan, itu semua harus dalam perjuangan. Segala pencobaan yang dilawan Kristus itu juga yang kita rasakan untuk saat ini begitu sukar untuk melawannya. Pencobaan itu dikerahkan kepada Yesus dulunya dengan derajat yang sama kuatnya sebagaimana dengan tabiatnya, dan itu jauh lebih berat daripada kemampuan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan telah menunjukkan kepada dosa Adam sebagai satu bukti bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini atau hukum Tuhan ini tidak adil dan tidak dapat diturut. Di dalam kemanusiaan kita, Kristus sekarang ini sedang berusaha menunjukkan bahwa Dia datang ke dunia sebagai manusia agar dapat menjadi contoh, teladan, panutan kepada kita untuk menang. Sejak zaman Adam hingga zaman Kristus, apa yang menjadi tantangan bagi dunia adalah pemanjaan diri, memperbesar kuasa selera, hawa nafsu dengan segala keinginan yang tidak terbatas. Demikianlah manusia itu akhirnya semakin lama semakin merosot. Dan mereka akhirnya dilanda, diserang oleh penyakit. Dengan tenaga mereka sendiri itu mustahil untuk bisa dilawan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepentingan umat manusia sekarang menjadi kepentingan Allah sendiri. Dia datang ke dunia ini untuk menjalankan kehidupan yang penuh pergumulan demi kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena memang penggoda atau setan itu berusaha untuk mengalahkan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Dan boleh kita melihat, boleh kita rasakan sampai hari ini bagaimana kuasa kegelapan yang berusaha untuk membuat manusia menderita agar manusia itu menyangkal Tuhan bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar kepada pengalaman nenek moyang kita. Bagaimana liciknya setan mendekati Hawa di Taman Eden. Waktu ia berkata di dalam Kejadian 3 pasal 3 ayat 1, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sampai di situ ucapan penggoda itu, kalau kita lihat, ya, ada benarnya. Sebab ada satu pohon pengetahuan yang kata Tuhan tidak boleh dimakan. Tetapi dalam cara berbicaranya itu terselip sesuatu. Sebab Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman, buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi setan merangkumkan sekarang ini yang dilarang dengan yang tidak dilarang. Dan dengan cara demikian, setan berusaha menggoda, menjatuhkan manusia. Saudara-saudara, hati-hati. Setan punya strategi itu luar biasa. Dia merangkumkan, dia meramu antara yang baik dan yang jahat sehingga manusia sulit melihat perbedaan. Dan apa yang terjadi di Taman Eden akan terus terjadi bila mana kita tidak waspada. Oleh karena setan membuat banyak cara bagaimana agar kita tergoda. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus setelah kembali dari Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dalam Markus pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian. Ucapan Markus ini akan lebih tegas lagi karena dikatakan segera sesudah itu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Dan di padang gurun itu ia tinggal 40 hari, 40 malam lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan Lukas 4 ayat yang kedua menyebutkan bahwa selama di situ Yesus tidak makan apa-apa. Artinya Yesus puasa 40 hari lamanya. Jadi sekarang si penggoda ini pun berusaha mengilhami Kristus dengan perasaannya sendiri. Dia katakan begini, jikalau engkau anak Allah, ucapan ini membakar dengan kepahitan di dalam pikirannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa terbakar perasaan setan? Oleh karena setelah Yesus dibaptis, ada satu firman yang selalu mengganggu, yang berdengung di telinga setan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Akan tetapi setan bertekad hendak membuat Kristus tidak percaya kepada kesaksian ini. Bayangkan saudara, setan sendiri berusaha agar Yesus tidak percaya kepada kalimat yang datang setelah dia dibaptis itu. Setan menyindir bahwa Allah tidak pernah bermaksud supaya anaknya mengalami keadaan yang sulit, yang susah. Itulah sebabnya sekarang ini setan katakan, tunjukkanlah kepadaku sekarang kuasamu. Jikalau kau betul-betul anak Allah. Perintahkanlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu misi daripada setan kepada Yesus waktu dia datang di saat Yesus sedang lapar. Dia mau membuat Yesus itu bimbang akan firman Tuhan. Jadi kalau setan sendiri berusaha membuat Yesus bimbang tentang firman Allah. Bayangkan saudaraku. Jadi siapa saudara dan saya dibanding Yesus, kalau kepada Yesus sendiri setan berusaha untuk membuat dia bimbang. Sekiranya keyakinan Kristus kepada Allah dapat dikoncangkan, tentulah setan
bahwa kemenangan ada di dalam tangannya. Dan tujuan satu-satunya dari semua pergerakan kuasa kegelapan adalah untuk mengalahkan Yesus. Dia berusaha dan mengharapkan bahwa di bawah tekanan rasa putus asa dan lapar yang tidak terperikan, Yesus kehilangan percaya kepada Bapanya. Sekiranya Yesus mau, oleh karena laparnya yang luar biasa, mengikuti perintah setan untuk menjadikan batu itu menjadi roti, maka Yesus kalah di dalam segalanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh puasa dan doa, Yesus mempersiapkan dirinya untuk berlumuran, menjalani jalan yang berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi di dalam sisi yang lain, setan mengetahui bahwa dengan perginya Yesus ke padang belantara, dia merasa bahwa ini adalah saat yang paling baik baginya untuk mengalahkan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan juga sekarang ini sedang bekerja mencari tahu kapan waktu yang baik saudara dan saya bisa dia jerat. Setan tahu titik kelemahan saudara dan saya. Karena dia terus mencari tahu sampai manusia itu binasa. Tolong dicamkan sekali lagi saudara. Kalau setan sendiri terus mengintai Yesus bagaimana supaya dia dijatuhkan oleh setan. Dengan cara yang sama, setan juga sedang mengintai saudara dan saya. Menunggu hari-hari, saat-saat di mana kita bisa dipatahkan, dijatuhkan olehnya. Tetapi tadi kemenangan Yesus ialah pada waktu dia berjalan menghadapi jalan yang berlumuran darah itu, Yesus berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang kasih, nasib dunia ini dipertaruhkan di tangan Kristus. Setelah menggoda manusia kepada dosa, dia mengaku bahwa dia sekarang adalah pemilik dunia ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu dulu kenapa sih setan begitu ambisi untuk mengalahkan Yesus. Saudaraku, tolong perhatikan. Sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala. Kejadian pasal 3 ayat 15 katakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Setan telah mengetahui bahwa ia tidak lagi berkuasa sepenuhnya atas dunia ini. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Allah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kata-kata itu yang mengatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini terngiang terus kepada setan. Karena itu sudah mengganggu dia punya otoritas yang merasa bahwa dia pemilik dunia ini. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kelahiran Yesus, setan tahu bahwa seorang telah datang dengan tugas ilahi untuk menggugat kekuasaannya. Dan sekarang dia merasa ini harus dia binasakan. Anak yang akan lahir ini harus dibinasakan supaya kekuasaan Yesus, kekuasaan setan tetap di dalam genggamannya. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita mau pelajari saat ini, menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan,
Saudara-saudara, jangan lupa pegang buku ini. Alkitab, firman Tuhan, adalah kekuatanmu, adalah kekuatan kita dalam menghadapi dunia ini. Itulah yang digunakan oleh Yesus. Pada waktu setan datang kepadanya, menggoda, 3 kali pencobaan itu datang. Masalah selera, masalah kedudukan, masalah jabatan ataupun harta. Saudaraku yang kasih, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Ada tertulis. Di dalam setiap pencobaan yang dihadapi oleh Yesus, senjata perangnya adalah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah penekanan buat kita dalam pelajaran pada saat ini. Setiap saudara menghadapi pencobaan, tantangan, persoalan, apa saja, jangan lupa, ini adalah merupakan senjata perang saudara. Saudaraku yang kasih, jaminan Allah di masa yang lalu dinyatakan kembali kepada kita. Ketika Kristus berkata kepada penggoda itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku tahu, kalimat ini sudah 14 abad sebelumnya diucapkan kepada orang Israel. Jadi kata-kata Yesus waktu di padang belantara itu sudah 14 abad sebelumnya disampaikan kepada orang Israel. Di mana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Juru selamat kita ini mempraktekkan apa yang dia sudah ajarkan kepada orang Israel sebelumnya. Oleh firman pertolongan telah diberikan kepada segenap tentara Ibrani. Dan oleh firman itu juga pertolongan akan diberikan kepada Yesus. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus berada di padang belantara, sebenarnya itu adalah penurutan kepada perintah Allah. Dan Yesus tidak mau memperoleh makanan oleh menuruti anjuran setan. Di hadapan semesta alam yang menyaksikan, Yesus sedang membuktikan bahwa lebih kecil malapetaka untuk menderita apapun yang terjadi daripada menyimpang dari cara apapun dari kehendak Tuhan. Saya mau ulangi kalimat ini. Saudara-saudara, tolong ingat ini. Lebih baik menderita apapun yang ada di dunia ini daripada kehilangan hubungan dengan Tuhan. Daripada menyimpang dari perintah Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami di dunia ini bagi Tuhan itu sangat kecil dibandingkan apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih, dalam peperangan besar yang terakhir dengan setan kelak, orang-orang yang setia kepada Allah akan melihat bagaimana dunia ini hilang lenyap. Sebab mereka tidak mau melanggar Tauratnya. Luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau saudara mau melihat bumi ini hilang lenyap, dan engkau berdiri dalam sukacita pada waktu itu, berdiri dalam kemenangan waktu itu, jangan pernah melanggar firman Tuhan. Sekarang pencobaan ada di depan mata. Mungkin sedang melanda saudara.
Tetapi ini adalah janji Tuhan sekarang bagi kita. Di dalam Yesaya 33 ayat 16 firman Tuhan. Akan tetapi kepada orang-orang yang menurut telah diberikan janji. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit-bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah janji Tuhan kepada mereka orang-orang yang sedang mengalami pencobaan. Apabila bumi ini dibinasakan oleh bala kelaparan, mereka akan diberi makan. Oh, luar biasa firman Tuhan ini. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saya mungkin boleh bertanya sekarang saudara. Di saat pandemi ini berbulan-bulan sudah berjalan. Siapakah di antara umat Tuhan yang tidak makan? Saudaraku, saya yakin akan ada pertolongan yang Tuhan datangkan pada saat mejamu tidak berisi apa-apa. Pada saat piringmu kosong. Karena saya percaya pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya. Dan inilah janji itu, Mazmur 37 ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kitab Habakuk, apa kata firman Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kepada masa kesukaran itu, Nabi Habakuk memandang dan perkataannya mengungkapkan iman jemaat. Apa dikatakan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan dari kurungan, tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudaraku, ini sampai ada beberapa gubahan lagu melalui ayat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tak menghasilkan, tetapi umat Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki kita harus ditaruh dalam keadaan yang merugikan di dalam peperangan melawan setan. Wah, luar biasa ini janji Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya tidak mau saudara dirugikan dan saya dirugikan oleh peperangan melawan setan. Ia tidak mau kita ditakut-takuti, ditawarkan hati kita oleh serangan ular itu. Karena firman Tuhan katakan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia, Yohanes 16 ayat 33. Dan oleh pemanjaan hawa nafsu, tolong ingat saudara, setan berusaha menghapuskan dari jiwa segala bekas keserupaan dengan Allah. Itu sebabnya jangan sampai kita ini tergoda oleh hawa nafsu. Kita tidak boleh putus asa apabila kita diserang oleh pencobaan. Saudara-saudaraku, tulisan ini berkata, acap kali apabila ditempatkan dalam sesuatu keadaan yang sulit, kita bimbang apakah kita dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi Roh itulah yang membawa Yesus dahulu ke padang belantara untuk dicobai oleh setan. Dan bila Allah membawa kita ke dalam ujian, ingat saudara-saudaraku, Ia mempunyai satu maksud yang hendak dilaksanakannya untuk kebaikan kita. Kuncinya ialah Yesus tidak takabur dalam segala janji Allah oleh pergi tanpa disuruh ke padang belantara. Demikian juga halnya dengan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak boleh membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan merindukan kita ini memiliki kekuatan, semangat seperti Yesus. Karena Yesus dalam kemanusiaanlah Dia dicobai.
agar kita tidak punya alasan untuk tidak bisa menghadapi pencobaan. Dan Mazmur 50 ayat 14 dan 15 katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata-katanya demikian, persembahkanlah syukur kepada korban, syukur ya sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selama kita dipersatukan dengan Allah oleh iman, dosa tidak akan lagi berkuasa. Allah akan mengulurkan tangannya hendak mencapai tangan iman kita agar kita berpegang teguh pada keilahian Kristus supaya kita dapat mencapai kesempurnaan tabiat. Saudara-saudaraku yang kasih, dan kepada kita dikaruniakan janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, pada saat ini apa yang kita perlu pikirkan, perlu renungkan? Pencobaan akan tetap ada selama ada di dunia ini. Setan tetap bekerja selama ada di dunia ini. Tetapi kemenangan ada di dalam Tuhan kalau kita bersama dengan Dia. Jadi Tuhan menunggu saudara dan saya dalam doa, puasa yang sungguh-sungguh, penyerahan yang sungguh-sungguh, supaya kita menang. Dan Tuhan katakan tadi, jangan sia-siakan pencobaan yang kecil, yang sedikit yang ada di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran, dengan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di sorga. Dan yang berikut tadi dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hal-hal yang kecil dari firman Tuhan dilanggar, karena akibatnya jauh lebih besar. Jadi apa yang Tuhan tuntut bagi kita? Mari kita hidup dalam penurutan. Mari kita hidup di dalam penyerahan. Mari kita hidup di dalam pelayanan. Bila mana ada ini di dalam hidup kita, maka Tuhan tadi sudah berfirman, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan ini, ya, itu akan diberikan bila mana kita mau. Dan marilah buka hati kepada Tuhan untuk menerimanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara-saudara, ini adalah waktu yang sangat indah. Kita boleh berbicara dengan Tuhan melalui doa, menyampaikan ucapan syukur kita, dan juga memohon permohonan dan kekuatan serta kebutuhan kita. Pada saat saya nanti berdoa, saya akan memberikan waktu kepada kita. Biarlah kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa, ibadah tidak lepas dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu bukan sekedar kata-kata, tetapi adalah dengan perbuatan. Mari kita mempersembahkan tenaga kita, persembahkan waktu kita, persembahkan uang kita. Melalui persembahan yang saudara berikan, persembahan khusus dan ucapan syukur yang saudara akan kirimkan ke perbendaharaan Tuhan, itu akan menjadi sukacita bagi Tuhan dan memuliakan namanya serta berkat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami sedang menundukkan kepala kami, berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami dan merendahkan diri. Oleh karena kami adalah ciptaan,
Engkau adalah Khalik kami. Saat ini kami mau memuji Engkau. Dengarlah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Bapa, kami berada di dunia yang penuh dosa dan kami menyadari kelemahan kami. Ada banyak kesalahan kami, kehilafan kami, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di hadapan manusia. Mungkin dalam angan-angan dan pikiran kami, kata-kata kami, serta perbuatan kami. Saat ini kami mau datang kepadamu, memohon pengampunan, dan biarlah kasih karunia-Mu menyelamatkan kami. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha mengasihi, Allah yang sangat peduli, dan yang mau memberi, mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini kami datang kepadamu, memohon kiranya Engkau memberkati umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Terlebih saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka, agar mereka dalam sukacita boleh memuji dan memuliakan Tuhan, serta menyaksikan kebaikan-Mu. Bagi mereka yang sedang dalam duka, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sedang berjuang untuk usaha mereka, Tuhan kiranya campur tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang di dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh memperoleh hikmat akal budi dari surga. Memberkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, agar mereka bertumbuh sempurna badani, rohani, maupun sosial mereka. Demikian juga kami berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati di dalam masa kesulitan, di dalam wabah yang sedang merebak ini. Tuhan campur tangan, agar kami, masyarakat yang ada di sekeliling kami, pemerintah kami semuanya boleh bersukacita, nama-Mu kami tinggikan, kami muliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan ini. Tuhan tolong kami ya Bapa, boleh bekerja sama, berpegangan tangan satu dengan yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu di atas dunia ini. Dan saat ini bila mana anak-anak Tuhan sedang menyerahkan hati mereka, mempunyai tantangan, pergumulan, mau menyampaikan sesuatu kepadamu, sendengkan telinga-Mu ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih sungguh-sungguh kepadamu, karena kami menyadari kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki kesempatan beribadah, mendengarkan sabda-Mu. Urapi kiranya firman-Mu yang kami barusan pelajari, agar kami tetap kuat sekalipun dalam pencobaan, karena ada jaminan kemenangan dari Tuhan kami. Kami bersyukur atas perubahan-perubahan, kemajuan demi kemajuan
yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena Engkau tetap menambahkan hari-hari kami. Dan saat ini bila mana anak-anak Tuhan mengucapkan syukur kepadamu, terimalah ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua doa-doa yang kami sudah sampaikan. Dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sempurnakanlah ini di dalam kasih-Mu. Bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memelihara kami, memberkati kami, menuntun kehidupan kami sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sambut firman yang telah disampaikan melalui lagu pujian, lagu Sion nomor 120, Betapa Senang Aku Kabarkan. Untuk menyambut firman yang telah disampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Agung juga Maha Pengampun, Allah yang Maha Besar juga Maha Kasih. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kiranya hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan. Biarlah firman itu dapat mengubahkan hidup kami. Biarlah iman kami dapat dikuatkan dan iman kami dapat menjadi iman yang bekerja. Pergunakan kami dalam setiap kesempatan untuk menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan. Biarlah kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu dapat menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.